Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci satu tabung yang keluhannya ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan elektroniknya, yaitu bocor. Setelah saya periksa di tempat pemiliknya, ternyata ini ada pecah di tabungnya, jadi airnya keluar terus atau bocor. Nah, sepertinya kita harus menambalnya dan saya akan membagikan bagaimana cara menambalnya. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai karena cara penambalan ini bisa diterapkan ke semua mesin cuci, bahkan untuk menambal apapun bisa. Oke rekan-rekan, langsung saja kita tambal atau kita perbaiki mesin cuci yang pecah tabungnya ini. Oke rekan-rekan, ini mesin cucinya dan pecahnya di bagian tabung ini ya, tapi di bagian bawah. Nah, jadi kita akan mengeluarkan tabungnya ini. Nah, untuk mengeluarkannya kita akan membongkar bagian atas. Oke, setelah kita lepas bagian atas. Nah, oke rekan-rekan, kita sudah keluarkan tabungnya dan kalau rekan-rekan perhatikan di sini yang retak ya rekan-rekan. Nah, ini kita akan tambal dengan menggunakan resin. Nah, oke, saya sudah menyiapkan resinnya. Ini adalah resin dan ini katalisnya. Dan ini adalah talknya atau tepungnya ya, tepung untuk mencampur resin nanti agar lebih tebal. Nah, pertama-tama kita akan bersihkan ini dan samping-samping ini harus dibuat sedikit kasar agar resinnya nanti menempel. Nah, ini kita bersihkan dan kita buat agak kasar dengan cutter seperti ini, dikeruk. Nah, sebelum kita resin, kita rekatkan dulu supaya posisinya tidak berubah dengan lem G seperti ini atau lem apa, lem setan katanya. Kita lem G dulu. Agar posisinya tidak bergerak. Dan untuk lebih memperkuat saya menambahkan ini rekan-rekan. Jadi ini adalah isi staples. Nah, ini saya akan tambahkan, saya potong dulu karena kepanjangan kakinya. Nah, saya potong seperti ini ya. Nah, lalu saya akan panaskan sini. Saya akan panaskan, lalu nanti saya masukkan ke situ. Ini rekan-rekan bisa memanaskannya dengan kompor ataupun solder. Nah, setelah panas kita akan masukkan ke sini, ke pecahannya. Oke, kita kasih 2 atau 3, sepertinya sudah kuat. Lalu kita resin. Oke rekan-rekan, saatnya kita akan campur resinnya. Ini resinnya, rekan-rekan bagi yang kesulitan mencari resin. Kalau saya di sini belinya di toko kimia, rekan-rekan ada resin. Mungkin di toko bangunan ada ya, saya tidak tahu. Tapi kalau rekan-rekan yang kesulitan mencari resin bisa pesan lewat saya ya. Nah, ini kita campurkan resinnya sedikit aja dulu karena ini nanti cepat kering ya rekan-rekan ya. Lalu untuk katalisnya ini sebetulnya hanya memerlukan sedikit ya. Untuk katalis ukuran plastik tadi segini itu bisa untuk 1 kilo resin. Jadi ini kita butuhnya sedikit saja ya, sedikit aja gini. Lalu kita aduk-aduk. Di sini kita gunakan kuas sebetulnya, tapi kalau kuas itu akan boros karena kita akan memerlukan banyak kuas.
karena nanti kuasnya bisa keras. Ini saya menggunakan ini kardus saja. Nah, ini kita aduk-aduk supaya tercampur katalis dengan resinnya. Jadi untuk meresin itu kita harus nyampurnya sedikit-sedikit rekan-rekan, nggak boleh langsung banyak, nanti karena akan keras, percuma, terbuang-buang. Nah, lalu kita tinggal melapisi bagian yang retak tadi dengan resin. Ini pertama kita lapisi dulu untuk retak-retaknya supaya tertutup. Nah, lalu di sini ada bagian yang berlubang ya rekan-rekan. Ini kita tutup dulu dengan, nah, kita tutup dengan karton seperti ini, nggak apa-apa. Nah, lalu kita resin atasnya. Nah, kita akan tunggu kering rekan-rekan, baru kita ulangi lagi. Nah, jadi memang kita harus membuatnya sedikit-sedikit, jadi ini sisa kan. Nah, ini akan terbuang sia-sia kalau kita mencampurnya banyak, karena kita akan mengulangi beberapa kali sampai tebal, karena ini takutnya dia akan retak lagi. Jadi nanti saya akan buat tebal ya rekan-rekan. Nah, kita tunggu sampai kering. Nah, oke rekan-rekan, ini sudah mulai agak kering. Supaya lebih kuat, kita tambahkan ini rekan-rekan. Ini adalah kasa untuk gipsum. Nah, rekan-rekan bisa beli di toko bangunan kalau ini untuk memperkuat struktur dari resinnya nanti. Nah, seperti ini kita tambahkan. Nah, karena saya menginginkan agak tebal, jadi untuk di tepinya sini saya akan beri pembatas supaya nanti resinnya terkumpul di area sini saja. Nah, ini pakai kertas kita lem. Oke. Aduh, kena tangan. Oke rekan-rekan, kita sudah memberi batasan di sampingnya. Nah, di sini saya akan mencampur agak lebih banyak supaya nanti agak tebal. Oke rekan-rekan, ini sudah cukup kering ya. Nah, ini saya akan pertebal lagi. Nah, kalau sekarang kita akan menggunakan talk atau bedaknya supaya strukturnya lebih kuat, karena kita akan membuat tebal ya. Nah, kita campurkan dulu ini resinnya, lalu kita beri katalisnya. Duh, kebanyakan katalisnya. Oke, kita campurkan talknya atau bedaknya. Ini ukurannya sesuai selera, tingkat kekentalan yang penting. Yang ingin lebih kental kita tambahkan lebih banyak. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya akan lebih lama keringnya ya. Nah, ini kita tunggu sampai besok. Oke rekan-rekan, ini kita sudah nunggu semalaman dan ini sudah keras resinnya. Nah, ini saatnya kita tes ya. Kita isi air dulu. Apakah di sini masih bocor atau tidak? Mel, tolong angkat nih. Nah,
ini kan. Nah, udah isi airnya. Sini. Udah taruh aja, taruh dalam selang. Nah, kita isi air dulu. Pegang Niel. Pegang dulu. Kita isi air sampai setengahnya paling enggak. Nah, oke rekan-rekan, kita sudah isi air, ini sudah sampai segini. Nah, ini seharusnya kalau bocor dia pasti ada air yang keluar dari tempat retakan atau pecahnya yang kemarin. Nah, ini kita cek. Nah, ini yang kita tambal, ini enggak bocor ya. Awas Niel, jangan gerak-gerak, pegangnya betul. Nah, ini udah bagus, tidak bocor, berarti ini sudah berhasil kita tambal. Nah, airnya sudah segitu. Oke, kita buang dulu airnya, lalu kita pasang lagi ke mesin cucinya. Oke rekan-rekan, saatnya kita masukkan kembali. Karena saya melepasnya seperti ini, nah dinamonya ini kan bisa dilepas. Nanti kita pasang kembali semuanya termasuk sok-soknya, lalu kita tes. Nah, oke sobat Alfa Teknik, saya sudah kembalikan seperti semula dan ini sedang diuji coba dan sudah untuk mencuci. Kita lihat airnya segini ya rekan-rekan ya. Nah, lalu kita lihat di bagian belakang sudah tidak bocor ya di sini ya. Tadi awalnya di sini yang pecah ya. Ini sudah bagus, nggak bocor. Oke, sip. Oke rekan-rekan, jadi seperti itu dulu video kali ini, cara menambal tabung mesin cuci yang bocor. Kita telah menambalnya. Cara ini bisa diterapkan untuk semua mesin cuci ataupun untuk menambal apapun juga yang berbahan plastik yang bocor atau pecah. Nah, kita bisa menambalnya menggunakan resin. Lebih kuat juga kalau pakai resin daripada kita menggunakan plastik steel. Dan kalau pakai lem plastik steel yang putih hitam itu dicampur, itu mahal sekali ya. Habis berapa itu? Cuma kecil segini. Nah, lebih baik kita membeli resin. Nah, ini lebih kuat. Oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat. Oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.